Salam, perkenalkan nama saya Alberto Muboto Selidingo dengan NIM 2223047. Di sini saya akan menjelaskan uh, pasar persaingan tidak sempurna. Terbaik, bab 1 itu pasar persaingan tidak sempurna. Uh, Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana tidak semua karakteristik pasar persaingan sempurna terpenuhi. Dalam pasar ini ada kekuatan tertentu yang memungkinkan produsen atau penjual memiliki kendala atas harga, kuantitas atau kualitas produk yang ditawarkan. Pasar persaingan tidak sempurna banyak ditemukan dalam kehidupan nyata karena sangat jarang suatu pasar benar-benar memenuhi semua kriteria persaingan sempurna. Contohnya itu pasar persaingan tidak sempurna, barang bermerek, pasar jasa profesional, dan pasar yang didominasi oleh satu atau beberapa perusahaan besar. Yang berikut lagi ini bab 2, pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana salah satu atau beberapa ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Dalam pasar ini, pelaku pasar terutama penjual memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga, kualitas, atau kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Tidak seperti pasar persaingan sempurna yang sangat ideal. Pasar persaingan tidak sempurna lebih mencerminkan situasi pasar nyata. Sebagian besar pasar di dunia nyata termasuk dalam kategori ini. Pasar ini muncul karena adanya hambatan masuk pasar, perbedaan produk, dan ketidakmerataan informasi di antara pelaku pasar. Yang berikut ini ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu jumlah penjual dan pembeli terbatas. Di pasar ini jumlah penjual tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Sebaiknya jumlah pembeli bisa banyak, tetapi pembeli tidak memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga. Yang kedua lagi ini diferensiasi produk. Produk yang ditawarkan produsen memiliki perbedaan dari segi kualitas, merek, kemasan, atau layanan tambahan yang diberikan. Ini memungkinkan produsen menetapkan harga berbeda untuk sejenis. Hambatan masuk pasar. Ada berbagai hambatan yang menghalangi produsen baru untuk memasuki pasar, seperti biaya modal yang tinggi, regulasi pemerintah, lisensi, dan paten. Yang berikut lagi ini informasi tidak sempurna. Konsumen tidak memiliki akses informasi yang sempurna terkait harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Ini memungkinkan perusahaan mengaruhi keputusan pembeli konsumen. Yang berikut lagi ini pengaruh penjual terhadap harga. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana penjual hanya menerima harga yang ditentukan pasar. Yang berikut lagi ini jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, monopoli pasar yang dikuasai oleh salah satu atau produsen. Penjual memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga dan ketersediaan produk. Contohnya itu air minum daerah atau PDAM yang menguasai distribusi air besar di wilayah tertentu. Yang berikut oligopoli, pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa produsen besar. Produsen ini dapat saling berkolaborasi atau bersaing dalam menentukan harga. Contohnya industri otomotif.
dan industri telekomunikasi. Berikut persaingan monopolistik, pasar yang memiliki banyak penjual tetapi produk yang ditawarkan bersifat unik atau berbeda. Contohnya pasar makanan cepat saji, industri fashion, dan produk kosmetik. Yang kedua, monopsoni, pasar di mana hanya ada salah pembeli yang menguasai permintaan terhadap produk tertentu. Contohnya pemerintah sebagai pembeli tunggal alat-alat militer dari produsen tertentu. Nah, terakhir ini oligopsoni, pasar di mana hanya ada beberapa pembeli besar yang menguasai pemerintah. Contohnya perusahaan besar yang membeli hasil panen dari petani, seperti pengelolaan kakao atau kopi. Yang berikut lagi, upaya pemerintah dalam mengatur pasar persaingan. Tidak sempurna. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar persaingan tidak sempurna agar tidak terjadi eksploitasi terhadap konsumen. Beberapa upaya pemerintah. Yang pertama itu pengaturan dan pengawasan pemerintah menetapkan regulasi dan kebijakan terkait harga dan kualitas produsen. Yang kedua lagi ini kebijakan anti monopoli dan anti kartel. Pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang persaingan usaha yang melarang praktik kartel. Yang terakhir, perlindungan konsumen. Itu pemerintah melindungi konsumen dari informasi yang tidak akurat dan praktek penipuan dilakukan oleh produsen. Berikut lagi ini kesimpulan dari saya. Kesimpulan dari pembahasan ini, pasar persaingan tidak sempurna adalah jenis pasar yang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pasar ini memiliki ciri-ciri utama seperti jumlah penjual terbatas, produk yang berbeda, hambatan masuk pasar, dan pengaruh penjual terhadap harga jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna meliputi yang pertama itu monopoli, kedua oligopoli, ketiga itu persaingan monopolistik, dan monopsoni dan oligopsoni. Meskipun memiliki kelebihan, pasar ini juga memiliki kelemahan seperti harga yang lebih tinggi dan potensi eksploitasi konsumen. Sekian dari penjelasan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan shalom.